Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Alai diarahom mana 12 ini nama madok nasida nanakok mahita tu Jerusalem. Jala tulus ma anak ni jolmai sasudena natar surat diaka panurangi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah penggenapan. Di dalam nats ini Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jika kita memperhatikan bahwa ucapan ini sama sekali tidak dimengerti oleh murid-muridnya, apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Tetapi Yesus mau menyatakan ini kepada murid-muridnya, supaya apa yang dinyatakan oleh Yesus bagi mereka sama seperti kepada kita hari ini, yaitu Yesus mau melaksanakan kehendak Bapa. Kata ajakan ini sekarang pergi ke Yerusalem memberikan makna, panggilan yang nyata, bahwa Yerusalem itu adalah di mana tempat Tuhan Yesus akan menjalani rencana Allah yang ada di dalam dirinya. Bahwa Yerusalem itu adalah merupakan visi yang ditetapkan Allah untuk menjalani apa yang sudah tertulis di dalam firman. Yesus mau tunduk dan patuh atas kehendak Bapa. Ia tahu bahwa pada saatnya ia akan dihujat, dicela, dan bahkan pada akhirnya akan disalibkan. Yesus tahu dengan segala risiko yang akan ia alami. Namun ia taat, namun ia tunduk. Bagaimana ia hidup? Artinya hal yang paling indah dalam hidup kita adalah mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Semuanya itu dimulai dengan relasi kita kepada Tuhan. Tuhan mau mengajak kita memahami kehendak Tuhan. Tuhan mau menyatakan kepada kita, yaitu suka atau tidak suka, melangkah dan menuntun kita akan panggilan itu, merenungkan apa tujuan hidup kita. Karena Yesus mau menyatakan seperti nats hari ini, bahwa itu adalah panggilan yang seturut dengan kehendaknya. Dan ia berkata kepada kita agar kita selalu yakin dan percaya akan kehendaknya. Panggilan Yesus kepada muridnya, dan kita juga menerima panggilan itu. Kita mau diajak mengutamakan dan belajar akan kehendak Allah yang telah
mengutus kita. Marilah kita senang dan bahagia akan panggilan itu, sehingga kita merasakan arti, makna daripada penderitaan Yesus bagi kita supaya kita hidup. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami, agar kami Tuhan mau menerima tugas dan panggilan yang sudah kami terima, dan mau Tuhan melihat arti makna penderitaan itu sebagai keselamatan bagi kami. Amin.